Shalom saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya John Setiawan. Kita akan masuk dalam pembicaraan tentang esensi pemuritan, esensi yang kedua, yaitu esensi pemuritan di mana menghasilkan pertumbuhan rohani yang intensional. Kita sudah belajar esensi yang pertama, yaitu membangun persahabatan rohani. Kita sekarang akan bicarakan tentang bagaimana membangun pertumbuhan rohani secara intensional. Kata intensional ini akhir-akhir ini banyak sekali kita dengarkan dalam gerakan pemuritan, intentional disciple making. Sebetulnya apa itu arti intentional? Kalau kita lihat kamus, maka intentional itu berarti done by intention, dilakukan dengan sengaja, by design. Memang dirancang, direncanakan untuk itu. Conscious, dengan sadar, deliberate, intended, knowing, purposeful. Jadi punya tujuan kita melakukan itu. Jadi bukan sekedar sporadis, spontan, sesuatu yang berjalan sebagai sambil lalu, tetapi sesuatu yang memang diarahkan ke sana. Kalau kita melihat definisi dari intentional, dari becoming a disciple maker, ini Bobby Harrington, dia memberikan definisi yang menolong kita. Dikatakan intentionality atau intentionalitas artinya kita deliberative on purpose, kita tahu arahnya kemana. It is having and following a plan. Bukan sekedar tahu arahnya kemana, kita bisa memikirkan rencana bagaimana kita sampai ke sana. It is knowing where to take people and how to help them get there. Tahu kemana kita membawa orang, tahu kemana kita ingin menolong orang itu menjadi sampai punya kualitas apa, dan tahu bagaimana membawanya ke sana. Itulah definisi intentionalitas gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan rohani yang intensional, kita perlu tahu beberapa hal. Yang pertama, kita perlu tahu kita mau bawa orang itu dalam kualitas pertumbuhan yang seperti apa. Yang kedua, kita harus tahu sarana-sarana menuju ke sana dan tahapan-tahapan menuju ke sana. Itulah intentionalitas. Dan itu adalah esensi pemuritan yang kedua yang akan membedakan sebuah kelompok yang sekedar kelompok kecil dan kelompok yang kita sebut sebagai kelompok pemuritan. Ada begitu banyak kelompok kecil yang tidak intensional, yang hanya lebih berkumpul, saling membicarakan, saling sharing, saling berbagi hidup. Tetapi ini arahnya mau dibawa kemana ya? Tidak pernah secara serius dipikirkan. Dan strateginya apa untuk mencapai sasaran-sasaran itu? Dan kalau kita berbicara tentang amanat agung, maka kita sedang berbicara tentang bagaimana membantu seseorang menjadi serupa dengan Kristus, sang guru itu, dan juga mempersiapkan dia untuk melayani di antara segala suku bangsa. Sangat jelas, sangat tajam, sangat tinggi sasarannya, dan itu menuntut sebuah rencana pembelajaran dalam pemuritan yang intensional, tidak bisa sporadis begitu saja. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itulah adalah bagian yang seringkali hilang di dalam semua kegerakan pemuritan. Kadang-kadang relasionalnya sudah betul-betul terjadi, tetapi hanya untuk relasi saja dan berhenti di sana. Orang merasa nyaman dengan relasi, tetapi tidak ada kerinduan untuk bertumbuh lebih dalam lagi secara rohani. Maka kita perlu berhati-hati jika kita berada dalam kelompok seperti itu. Itu bisa menjadi kelompok yang bertahun-tahun terus berkumpul, semakin akrab, semakin dalam, tetapi tidak mengizinkan ada orang lain masuk atau mereka sendiri keluar untuk menjangkau orang lain. Dan itu bukan kelompok pemuritan, itu adalah kelompok yang sekedar berrelasi saja. Nah, ada sebuah buku yang menuliskan bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam gereja Tuhan, di dalam perjalanan sejarah sejak gereja mula-mula. Leroy Ames menulis buku itu, judulnya The Lost Art of Disciple Making. Yang hilang adalah seni menghasilkan murid. Beberapa orang bisa protes terhadap buku ini, bagaimana mungkin dikatakan bahwa itu yang hilang dari gereja. Bukankah khotbah-khotbah tetap ada? Bukankah persekutuan-persekutuan ada begitu banyak, program-program begitu banyak, bahkan ada kelompok-kelompok kecil. Bagaimana dituduh bahwa itu menjadi sesuatu yang hilang, the lost art of disciple making? Karena yang dimaksud oleh Leroy Ames dalam bukunya, disciple making di sini adalah yang pemuritan yang intensional, dan itulah yang hilang. Apa itu pemuritan yang intensional? Edmund Chen memberikan definisi yang sangat menolong dari buku A Certain Kind, yang tertentu. Di dalam buku ini Edmund Chen menguraikan definisi ini. Pemuritan yang intensional atau intentional disciple making adalah proses membawa orang dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Tadinya dia bukan anak Tuhan, seteru Tuhan, sekarang dipulihkan hubungannya menjadi anak Tuhan. Penginjilan. Tetapi tidak berhenti di sana, membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional. Disinilah letaknya. Menolong orang yang sudah menerima Kristus bertumbuh
dewasa dalam Kristus, dalam tahapan-tahapan, dalam rencana yang disengaja menuju ke sana. Sedemikian rupa sehingga mereka mampu melipat gandakan seluruh proses ini kepada orang lain. Jadi ada proses penginjilan, proses pembinaan yang intensional, mencapai kedewasaan diperlengkapi untuk bisa melipat gandakan proses pada orang lain. Itu yang disebut sebagai the lost art of disciple making oleh Leroy Ames. Kelompok kecil ada begitu banyak, tetapi berapa banyak kelompok kecil yang intensional, yang sungguh-sungguh memikirkan orang berjumpa dengan Kristus, bertumbuh dewasa dalam Kristus dalam rencana yang intensional dan melipat gandakan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa intensional, kita perlu tahu arah tujuan. Kenapa kita perlu berkelompok seperti ini? Sesudah berkelompok sekian lama, kita ingin perubahan hidup seperti apa yang terjadi dalam diri setiap orang yang sudah berkumpul itu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang intentionalitas. Kita punya intention apa? Kita punya sasaran dan tujuan apa? Alkitab Perjanjian Baru memberikan banyak gambaran yang disebut sebagai Christ-likeness atau kedewasaan rohani. Christ-likeness dengan menjadi murid Kristus adalah kata yang bisa dipertukarkan. Menjadi murid Kristus artinya orang yang mengikuti ajaran dan kehidupan gurunya. Christ-like atau keserupaan dengan Kristus. Orang yang serupa dengan Kristus, hal yang sama. Dalam Perjanjian Baru ada beberapa standar Christ-likeness, standar-standar keserupaan dengan Kristus. Dan misalnya dalam Efesus, di dalam Roma, di dalam Kolose, kita bisa mempelajarinya. Kalau mau dirangkum kira-kira akan ada dalam diagram seperti ini. Keserupaan dan Kristus artinya orang yang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Segala hal itu meliputi apa saja? Meliputi beberapa bagian. Pertama, dia bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan. Formasi pengajaran. Dia belajar firman Tuhan, dia tahu siapa Allah, siapa Kristus. Nah, bukan hanya pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, tetapi dia mengasihi Tuhan. Orang bertumbuh dalam kasihnya kepada Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, dan sebagainya. Tidak kenal, maka tidak sayang. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan. Semakin kita mengasihi, kita rindu mengenal Dia lebih lagi. Dan dua hal ini, dua aspek ini adalah aspek yang disebut sebagai akar dari pertumbuhan rohani. Kalau kita mau bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, maka dua hal fondasionalnya adalah kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan kasih kepada Tuhan. Orang yang memiliki gairah besar akan dua hal itu. Itu adalah bagian yang tidak kelihatan dari kehidupan rohani kita. Bagian yang kelihatan, buah-buahnya, kalau tadi akarnya, kalau akarnya beres, maka seharusnya menghasilkan buah-buahnya. Buah-buahnya adalah buah roh, formasi karakter, menghasilkan kehidupan yang mencerminkan karakter Tuhan. Dan ada buah-buah pelayanan, formasi pelayanan, yaitu kehidupan yang mempengaruhi hidup orang lain bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ada akar, ada buah, mengenal dan mengasihi Tuhan, mencerminkan dan melayani Tuhan. 4 aspek ini adalah disebut sebagai bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Ketika kita intensional di dalam kelompok kita, maka kita merindukan supaya orang-orang mengalami perubahan hati yang tadinya berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat kepada Tuhan. Berpusat kepada Tuhan dengan cara seperti apa? Dengan memiliki gairah kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mencerminkan Tuhan, dan melayani Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Saya pikir ini kristalisasi yang baik tentang kenapa kita berkelompok. Karena kita ingin supaya masing-masing kita punya kerinduan dan gairah yang besar untuk semakin kenal Tuhan melalui firman-Nya. Semakin mengasihi Tuhan dalam relasi yang intim dengan Dia. Dan keluar kita akan mencerminkan Tuhan dalam karakter yang diubahkan dan melayani Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita rindu supaya orang-orang percaya mengalami pertumbuhan dalam segala hal ke arah Kristus ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, ini adalah tujuan-tujuan yang sangat berpusat kepada Tuhan. Pusatnya semuanya adalah Tuhan di tengah-tengah. Mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, mencerminkan Tuhan, dan melayani Tuhan. Hati yang berpusat kepada Tuhan. Kalau mau disarikan lagi, diperas lagi tentang tujuannya, apa sebetulnya yang mau kita hasilkan di dalam kelompok pemuritan yang intensional? Yang mau dihasilkan adalah perubahan di dalam level hati. Dallas Willard di dalam buku Renovations of the Heart mengatakan bahwa kebutuhan terbesar umat manusia adalah pembaruan hati atau renovation of the heart, sesuai dengan judul bukunya.
hati adalah suatu tempat di dalam diri kita yang daripadanya sikap, pilihan, dan tindakan-tindakan kita berasal. Jadi pemuritan bukan hanya berbicara tentang mengubah perilaku yang di luar. Tadinya tidak berdoa, sekarang berdoa. Tadinya tidak melayani, sekarang melayani. Tadinya tidak saat teduh, sekarang saat teduh. Bukan hanya perilaku saja yang berubah, tetapi ada sikap yang berubah. Di dalam psikologi dikatakan ada perilaku yang keluar dan perilaku yang ke dalam. Perilaku yang keluar adalah yang kelihatan, perilaku yang ke dalam itulah yang kita sebut sebagai sikap. Sikap hati terhadap hal rohani, sikap hati terhadap pelayanan dan sebagainya itu berubah. Nah, sikap ini ada sesuatu yang lebih mendasari lagi, yaitu adalah hati kita, orientasi kecintaan kita kalau mau dikatakan. Pemuritan adalah menghasilkan orientasi hati yang berpusat kepada Tuhan, mengenal, mengasihi, mencerminkan, dan memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Itu kalau mau disarikan. Apakah itu yang sedang kita rindukan, sedang kita perjuangkan, sedang kita lihat di dalam diri kita maupun dalam diri orang-orang yang kita layani? Satu buku yang sangat menarik dan saya mendorong Bapak Ibu membaca dengan lebih detail, lebih pelan-pelan, ditulis oleh James K. Smith. Dia mengatakan, menuliskan judul buku You Are What You Love. Saya akan jelaskan. Kita itu didefinisikan bukan oleh apa yang kita ketahui, bahkan oleh apa yang kita yakini, tetapi kita lebih didefinisikan oleh apa yang kita cintai. You are what you love. And you might not love what you think. Kita mungkin tidak mencintai apa yang kita pikirkan, apa yang kita ketahui, bahkan apa yang kita yakini. Contoh, berapa banyak di antara saudara-saudara yang yakin betul bahwa olahraga itu sesuatu yang baik untuk kesehatan kita? Bukan cuma tahu, tapi sampai sangat yakin bahwa itu sesuatu yang baik buat kesehatan kita. Saya yakin kita semua sangat yakin dengan itu. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar, kita sudah sangat yakin, bahkan kita bisa mengajarkannya kepada orang lain tentang pentingnya olahraga. Tetapi pertanyaan saya berikutnya adalah, berapa banyak di antara saudara-saudara yang lebih mencintai tidur lebih panjang waktu pagi-pagi, atau mencintai kesehatan sehingga bangun pagi dan olahraga minimal seminggu 3 kali, minimal 30 menit? Ilustrasi sederhana ini menggambarkan bahwa kita itu lebih didefinisikan oleh apa yang kita cintai daripada apa yang kita ketahui, bahkan apa yang kita yakini. Pemuritan berbicara tentang perubahan dalam level bukan hanya sekedar keyakinan, sikap, perilaku, tetapi orientasi hati. Kita menjadi memiliki gairah yang besar akan Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, transformasi menuju keserupan Kristus, perubahan hati yang semacam itu, bagaimana caranya? Kita berbicara masalah intentionalitas kedua, yaitu sarana. Kalau tadi arah, sekarang sarananya. Kita belajar dari satu serial pemuritan yang ditulis oleh James Bryan Smith. Ini muridnya Dallas Willard dan muridnya Richard Foster. Dia mengatakan bahwa kalau orang mau mengalami transformasi hati, perubahan hidup yang berorientasi kepada Kristus, itu melibatkan 4 unsur dasar. Yang pertama, orang itu perlu mengalami pembaruan pola pikir dan cara pandang. Jadi untuk hatinya berubah, cara pandang dan pola pikirnya harus berubah. Itu sebabnya kita spend waktu untuk belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan firman ini yang akan mengubah dan memperbarui pola pikir kita yang keliru. Dan perubahan itu berangkat dari sana. Perubahan pola pikir dan cara pandang. Tetapi ada banyak orang yang belajar firman Tuhan, ada banyak orang yang mengumpulkan pengetahuan bahkan keyakinan, tetapi orientasi hatinya tidak berubah, bukan? Iklan rokok di mana-mana dikatakan merokok membunuhmu. Tetapi apakah orang kurang pengetahuan tentang itu? Saya pikir tidak. Pengetahuannya, pola pikir dan cara pandangnya sudah cukup tentang itu. Tetapi kenapa mereka tidak berubah? Artinya pengetahuan saja tidak cukup membuat perubahan orientasi hati. Perlu hal-hal yang lain. Tetapi pengetahuan itu penting. Dan yang kedua, setelah mengalami pembaruan pola pikir dan cara pandang, James Bryan Smith mengatakan bahwa dia perlu melakukan penerapan dari kebiasaan baru. Harus act on the thought, act on the truth. Kebenaran tidak mengubahkan sampai kebenaran itu kita lakukan.
dari kita diubah pemahaman kebenarannya, kita perlu menyadari di mana hidup kita. Kalau kita belajar satu kebenaran, maka kita menyadari di mana hidupmu. Jadi bukan hanya belajar kebenarannya, tapi perlu ditolong untuk mengetahui di mana kita berada dalam kena mengenai dan kebenaran ini. Dan kalau kita ada gap antara kebenaran ini dan hidup kita, kita melakukan sesuatu untuk menjembatani gap ini. Ini yang kita sebut sebagai penerapan. Di mana hidup kita dan bagaimana kita menyelaraskan diri dengan kebenaran. Itu adalah yang kedua. Itu yang akan mengubah kehidupan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali pada ilustrasi olahraga. Kalau kita yakin olahraga itu sesuatu yang penting dan kita mulai berniat olahraga, seringkali niat itu tidak berlangsung lama. Meskipun kita sudah ingin melakukan penerapan, kita perlu melakukannya bersama-sama dengan orang lain. Dan itulah yang James Bryan Smith katakan yang ketiga, kita melakukan penerapan kebiasaan baru ini di dalam perenungan dan percakapan dengan orang lain yang sedang berada dalam perjalanan yang sama. Kita perlu komunitas yang saling berbagi cerita perjalanan, yang saling mendorong, saling mengoreksi, saling mengingatkan di dalam perjalanan pertumbuhan rohani ini. Jika hal-hal ini terpenuhi, maka ini akan menjadi sarana bagi Roh Kudus untuk mengubahkan kehidupan kita. Roh Kudus akan mengubahkan kita. Yang kita berubah bukan karena disiplin rohani, bukan karena pemikiran-pemikiran kita yang dipenuhi dengan kebenaran, tetapi kita diubahkan, pertumbuhan rohani kita terjadi dan dilakukan oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak melakukannya di dalam secara hampa. Roh Kudus melakukannya melalui sarana-sarana yang tadi sudah disebutkan. Jadi ada 4 aspek. Kalau digambarkan dalam grafik akan seperti ini. Ini adalah konteks pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi ada 3 kaki. Kaki yang pertama adalah memperbarui pengenalan akan Tuhan. Kita perlu belajar firman Tuhan. Dan kita perlu belajar menerapkan latihan-latihan rohani, disiplin rohani, penerapan-penerapan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita melakukannya di dalam komunitas yang sedang dalam perjalanan yang sama. Kursi 3 kaki ini tidak akan bisa berdiri kalau salah satu kakinya dicabut. Kita tidak mau belajar kebenaran. Kita mau terus-menerus penerapan saja di dalam komunitas, tidak bisa. Atau komunitasnya dihilangkan, atau penerapannya dihilangkan. Inilah kalau kita berbicara tentang intentionalitas, kita tahu arahnya, perubahan hati yang mengenal, mengasihi, mencerminkan, dan melayani Tuhan. Bagaimana ke sana? Sarananya adalah hal-hal yang baru saja kita pelajari dari James Bryan Smith ini. Sesudah kita membicarakan sarana-sarana tadi, penting bagi kita untuk mengingat bahwa sarana-sarana itu adalah sarana yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menghasilkan pertumbuhan. Yang menghasilkan pertumbuhan adalah Roh Kudus, bukan usaha kita, bukan sarana-sarana itu sendiri. 1 Korintus pasal 3 ayat 6-9 mengatakan demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Gambaran yang dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan pertumbuhan rohani ini diambil dari dunia agraria, di mana seorang petani melakukan aktivitas menanam dan melakukan aktivitas menyiram. Kalau petani itu tidak menanam dan tidak menyiram, dia tidak akan panen buah-buahan, tidak akan panen sayur-sayuran, tomat dan lain-lainnya. Dia hanya akan panen semak belukar. Kalau dia tidak secara sengaja menanam, dia tidak secara sengaja menyiram. Tetapi seorang petani juga tahu, sebaik-baiknya usaha dia menanam dan sebaik-baiknya usaha dia menyiram, yang membuat sebuah biji menjadi tomat yang ranum, yang bisa membuat sebuah biji menjadi jeruk, apel dan sebagainya, itu bukan air ajaib yang dia tuangkan, itu air biasa yang dia siramkan. Itu tanah biasa yang dia pakai untuk menanam. Tetapi yang menghasilkan perubahan itu adalah Allah Roh Kudus. Tetapi Allah Roh Kudus menggunakan sarana-sarana dia menanam dan menyiram untuk menghasilkan pertumbuhan. Kenapa seringkali kita tidak melihat pertumbuhan rohani? Karena orang tidak memenuhi sarana-sarananya itu. Tetapi sarana-sarana itu adalah mengantar kita pada seseorang sampai pada tempat di mana Roh Kudus leluasa bekerja di dalam hidupnya menghasilkan pertumbuhan. Yang penting bukan yang menanam dan menyiram, tetapi Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus mengerjakannya melalui usaha menanam dan menyiram, melalui sarana-sarana yang tadi sudah kita bicarakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sudah tahu arahnya, sudah tahu sarana-sarananya,
kita perlu memahami tahapan-tahapan pertumbuhannya. Bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut di dalam pelajaran tentang amanat agung. Kita bisa melihat lebih detailnya. Secara sekilas kita melihat bahwa amanat agung membawa orang bertumbuh dari prakristen menjadi petobat baru menjadi murid yang bertumbuh dan melayani, kemudian menjadi murid yang bermisi, mengubah orang dari orang yang tidak peduli kepada hal rohani menjadi orang yang punya gairah dan punya penyerahan total kepada amanat agung. Adalah suatu keajaiban yang luar biasa. Orang yang tidak peduli menjadi orang yang punya kerinduan untuk bermisi bagi kemuliaan Tuhan dimanapun dia ditempatkan dan diutus. Untuk terjadinya perubahan ini tidak bisa dilakukan secara sporadis, tetapi kita perlu pertumbuhan rohani yang dilakukan secara intensional dari tahap ke tahap. Dari baptislah, ajarlah, diperlengkapi untuk diutus, pergilah. Kita tidak membahas secara dalam di sini, tetapi saya ingin memakai sisa waktu yang ada untuk kita semakin jelas membedakan antara prinsip relasional dan prinsip yang intensional ini. Kita belajar dari John Wesley. John Wesley pada tahun 1743, sudah lama sekali, dia memulai kegerakan metodisme, di mana dalam gerakan ini dia merancang model pemuritan yang terdiri dari 3 unit. Yang pertama, kelompok komitmen pertama dia sebut sebagai societies, kedua sebagai classes, yang ketiga sebagai bands. Kata-kata bahasa Inggris kuno ini sudah banyak tidak kita pakai, tetapi kita saat ini mengenal societies ini padanannya adalah crowd, orang banyak, cell atau community, dan core. Saya akan jelaskan lebih lanjut di dalam diagram ini. Jadi John Wesley secara metodis membagi komitmen level jemaat ke dalam 3 kelompok ini. Kelompok crowd, kita pakai istilah yang modern sekarang, kelompok orang banyak, kemudian kelompok cell atau kelompok komunitas, dan kelompok inti atau core. Saya jelaskan. Crowd adalah orang-orang yang mencari tempat ibadah yang tetap. Biasanya di kota-kota tertentu, terutama kota besar, ada orang yang datang dari berbagai tempat untuk studi, untuk bekerja, dan di sana dia mencari tempat ibadah yang tetap. Tetapi inilah komitmen level crowd. Hanya orang kerinduannya untuk beribadah minggu, kemudian sesudah itu dia pergi. Dia tidak ingin dikenal, tidak ingin mengenal siapa-siapa. Dia hanya butuh tempat ibadah. Seperti kalau kita datang ke pom bensin, kebutuhan kita hanya untuk isi bensin, sesudah itu kita pergi, kita tidak hang out di situ. Nah, komitmen level kedua adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar mencari tempat ibadah yang tetap, tetapi mencari home church, mencari tempat di mana dia bisa berkomunitas. Dan untuk itu dia akan membiarkan diri dikenal dan dia ingin mengenal orang lain. Kalau ada kegiatan-kegiatan di sana, dia akan ikut. Ada persekutuan, dia ikut persekutuan. Ada komsel, dia akan ikut komsel. Ada persekutuan wilayah, dia ikut persekutuan wilayah, supaya dia mengenal dan dikenal tempat itu menjadi home church dia. Itu komitmen level kedua. Komitmen level ketiga adalah komitmen core. Orang yang tidak sekedar mencari tempat beribadah, bukan sekedar mencari home church, tapi mencari tempat di mana dia bisa bertumbuh menjadi murid Kristus, diperlengkapi menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Kristus. Ini adalah komitmen level yang ketiga, di mana intentional discipleship itu terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan di level crowd, bukan di level cell, tetapi intentional disciple making itu adalah di level core. Itu sebabnya John Wesley memberikan arahan bahwa crowd ini tidak boleh menjadi terminal akhir. Orang yang berkumpul beribadah bersama tidak boleh stay di situ saja komitmen levelnya. Dia harus dibawa lebih dalam lagi, masuk ke dalam komunitas, berkomunitas dalam klub dengan anak-anak Tuhan yang lain. Tetapi komunitas juga tidak boleh menjadi terminal akhir. Setelah orang berkomunitas, membangun relasi yang mendalam di situ, relasi itu menjadi dasar bagi masuk dalam intensionalitas pertumbuhan rohani. Saya pikir dengan memahami tingkat-tingkat komitmen seperti ini akan menolong sekali dalam kita memikirkan strategi pemuritan. Nah, hubungan di dalam level sel ini adalah yang kita sebut sebagai prinsip kedua, yaitu prinsip relasional dan pemuritan. Itu yang kita kejar. Tetapi setelah kita membangun prinsip relasional, kita perlu membangun intensionalitas dalam pertumbuhan rohani orang-orang yang kita bimbing. Itu adalah core. Crowd harus menjadi sel, sel harus menjadi core.
Demikian seterusnya, dari core ini muncul pemimpin-pemimpin untuk bisa membawa proses ini lebih lanjut lagi. Diagram ini adalah diagram yang saya buat untuk membuat kita lebih memahami apa itu beda kelompok relasional dan kelompok yang fokusnya intensional. Kelompok yang fokusnya relasional atau kelompok dalam komitmen kedua, sel dalam gambaran Wesley tadi, ini fokusnya adalah komunitas atau persekutuan. Tetapi kelompok intensional fokusnya adalah komitmen atau pemuritan yang berjenjang. Pemimpin dalam kelompok relasional itu hubungannya kerekanan. Jadi pemimpin ini bisa bergantian, bahkan setelah orang menjalani kelompok sekian lama, orang tahu apa yang harus dilakukan pertama, kedua, ketiga. Dan orang yang menjadi, misalnya kita bertemu di rumahnya, maka tuan rumahnya menjadi host, menjadi pemimpin dari pertemuan itu, bisa dalam kelompok relasional. Tetapi dalam kelompok intensional, hubungan antara pemimpin dan anggota adalah hubungan pembimbingan. Kalau dalam kelompok relasional itu disebut sebagai pemimpin kelompok, orang yang mengatur lalu lintas percakapan dalam kelompok, maka di sini adalah pembimbing rohani, bukan sekedar pemimpin kelompok. Dan pemimpin tidak bergantian. Pembimbing rohani yang akan menolong dan mendorong orang-orang di dalam kelompoknya untuk bertumbuh. Ini pemimpin rohani. Bahannya bagaimana? Kelompok yang relasional bahannya spiral, berputar dari aspek yang berbeda. Sedangkan kelompok yang intensional bahannya linear dan berurutan berjenjang. Saya jelaskan. Kelompok yang relasional ini adalah kelompok di mana anggotanya bisa bertambah sewaktu-waktu. Misalnya kita mulai dengan 5 orang. Di dalam perjalanannya, kelompok yang relasional ini ngajak teman-temannya yang lain, outreach, menjangkau keluar dan membawa masuk. Kemudian dari 5 orang ini di awal tahun, mungkin di akhir tahun sudah menjadi 10 orang. Nah, 10 orang ini sudah menjadi terlalu besar, maka kelompok ini akan membelah diri menjadi 2. Nah, itulah konsep komsel, kelompok sel. Satu sel membelah menjadi 2 sel. Dan sel yang membelah ini kemudian nanti membelah lagi. Itulah pelipat gandaan kelompok relasional. Dan kelompok relasional ini berkembang karena orang mengajak orang lain masuk di dalamnya. Karena itu bahan-bahannya, struktur bahannya harus bahan yang spiral yang membuat orang tidak merasa ketinggalan. Misalnya bahan saat teduh, bahan khotbah, dan lain-lain. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang kelompok intensional bahannya linear, ada awal dan ada akhirnya. Bahannya berjenjang, tahap ke tahap, secara sengaja membawa orang dalam komitmen level tertentu. Ada awal dan ada akhirnya. Sehingga yang hadir itu hanya khusus anggota. Sejak awal misalnya datang 5 orang, diakhiri dengan 5 orang. Tidak ada penambahan orang di tengah-tengah. Karena bahannya berjenjang. Jenjang pertama, jenjang kedua, orang tidak bisa langsung jump in masuk ke jenjang kedua kalau dia belum mengikuti bahan yang pertama. Kalau begitu bagaimana pelipat gandaannya? Pelipat gandaannya bukan di tengah-tengah, tetapi di akhir. Setelah akhir, orang ditolong secara intensional, kemudian mereka siap menjadi pembimbing rohani bagi kelompok berikutnya. Jadi kalau dalam kelompok relasional yang membelah adalah kelompoknya, dalam kelompok intensional yang berlipat ganda adalah anggota-anggotanya. Itu adalah perbedaan mendasar antara kelompok relasional dan kelompok intensional. Kelompok relasional bukan berarti kelompok yang tidak membicarakan pertumbuhan rohani atau pembahasan Alkitab, hanya saja penekanannya pada relasi. Kelompok yang intensional bukan berarti kelompok yang tidak membicarakan relasi satu sama lain, hanya membicarakan bahan saja, tidak. Kelompok intensional ini adalah kelompok yang dibangun di atas relasi yang sudah terbentuk. Jadi lengkapnya ini adalah kelompok relasional dan intensional. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemuritan intensional ini kenapa saya mengambil waktu untuk membicarakan hal ini? Karena terminologi pemuritan itu sekarang banyak dipakai di berbagai macam hal, sehingga kita mengatakan banyak hal sebagai pemuritan, paduan suara pemuritan, rapat juga disebut pemuritan, pembesukan pemuritan, persekutuan doa pemuritan dan sebagainya kita sebut pemuritan, sehingga kita merasa sudah melakukan pemuritan, padahal pemuritan yang relasional intensional belum kita lakukan. Dan ini menyebabkan beberapa publisher, beberapa pemimpin gerakan pemuritan perlu menambahkan satu kata sifat di depan kata discipleship atau pemuritan untuk membedakan pemuritan yang ini loh yang belum dikerjakan, bukan pemuritan dalam pengertian umum. Misalnya IDMC, Intentional Disciple Making Church, membubuhkan kata sifat intentional di depan discipleship.
Pemuritan yang umum mungkin sudah dikerjakan, tapi pemuritan yang intensional mungkin itu yang hilang, ya, the lost art-nya. Lifeway, satu publisher bahan-bahan pemuritan yang salah satu yang paling besar di Amerika, menggunakan istilah progressive discipleship untuk membicarakan bahan-bahan yang sifatnya intensional ini, untuk membedakan dengan bahan-bahan yang lain, misalnya supportive discipleship atau academic discipleship. Cambio menggunakan istilah developmental discipleship. Gambarannya seperti orang bertumbuh dewasa dari bayi menjadi orang tua, perlu ada orang tua, kemudian ada tahapan-tahapan pertumbuhan, dan sampai orang itu menjadi setelah dewasa menjadi orang tua, dia bisa punya anak-anak rohani yang lainnya. Developmental discipleship. Jadi pemuritan yang semacam ini. Real life ministry memberikan dua kata sifat langsung, ya. Intentional, relational discipleship. Di dalam kelompok relasional, kita sudah bicarakan dalam sesi sebelumnya, kita perlu pertemuan-pertemuan yang relatif tetap, dan kalau bisa itu maksimal sekali 2 minggu sekali, tidak boleh lebih. Kalau sebulan sekali, kita akan sedang bicara masalah pemuritan kelompok level 1 dan level 2 yang kita tidak bisa berharap banyak. Tetapi minimal 2 minggu sekali, kalau bisa seminggu sekali adalah kelompok relasional semacam ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita berkumpul sekian lama di dalam dasar relasi ini, kita kemudian diharapkan muncul kegairahan rohani yang lebih besar, dan berkata, ya setelah kita membangun hubungan yang dalam begini, mari kita belajar lebih dalam juga, masuk dalam pertumbuhan rohani. Kita masuk dalam kelompok yang intensional di atas relasional tadi. Pertemuannya mungkin tetap sama, 2 minggu sekali atau seminggu sekali, tetapi intensinya berbeda. Sekarang kita punya arah yang jelas, sarana-sarananya kita kejar, sungguh-sungguh ada akuntabilitas, bukan sekedar sharing saja, dan kita masuk dalam kelompok pemuritan yang intensional. Tahapan pertama, kita akan belajar bersama-sama. Setelah kita dimuridkan, nanti dalam kelompok yang intensional, kita nanti akan belajar memuridkan orang lain. Ketika kita memuridkan orang lain, kita akan juga tetap belajar bersama dengan pemimpin kita. Mungkin itu sudah tidak akan rutin bertemu lagi 2 minggu sekali atau seminggu sekali dengan pemimpin kita. Hubungan yang sudah terbentuk membuat kita bisa bertemu sebulan sekali sambil kita terus membimbing orang-orang yang kita bimbing. Dan dalam stage ketiga, dalam kelompok yang intensional itu, kita mungkin sudah tidak bertemu secara periodik dengan pemimpin kita. Kita sudah sama-sama sedang memimpin orang, dan orang yang kita pimpin mungkin sedang memimpin orang lain lagi. Kita following together. Kita akan masuk dalam hubungan yang disebut sebagai lifetime mentoring. Orang-orang yang sudah berkontribusi di dalam membangun dasar-dasar kerohanian kita akan following together, mengikut Kristus bersama-sama. Dan kadang-kadang di dalam waktu-waktu tertentu kita perlu berjumpa dengan mereka, saling update kondisi dan perkembangan, terutama ketika kita mau mengalami transisi hidup, mau menikah, mau pindah pekerjaan, pindah pelayanan dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang jadi mentor kita itu yang kita hubungi, kita ajak diskusi lebih panjang, tetapi sudah tidak ada pertemuan rutin lagi. Semakin ke sana, bahan-bahannya adalah highly directive, sangat content driven. Semakin ke sini, maka percakapan-percakapannya lebih konteks driven, konteks kehidupan kita yang menjadi kurikulum percakapan. Di sini konten pembelajaran yang intensional yang akan menjadi kurikulumnya. Itulah hal-hal mendasar yang perlu kita ketahui tentang apa itu pemuritan yang intensional. Saya berharap hal-hal ini membukakan wawasan kita dan membuat kita bisa berefleksi apakah kelompok kita kelompok yang intensional di dalam pertumbuhan rohani. Dalam slide berikutnya, dalam presentasi berikutnya, kita akan belajar esensi yang ketiga dari pemuritan, yaitu eksponensial atau pelipat gandaan rohani. Salam.